warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Uli Purwasatria dari SMA Temasek Independent School. Saya akan membahas tentang materi sejarah Indonesia kelas 11, yaitu kebijakan politik etis di Indonesia. Silakan untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan untuk beberapa waktu ke depan. Kebijakan politik etis di Indonesia atau disebut juga kebijakan politik balas budi dilatar belakangi oleh buruknya pelaksanaan kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan sistem tanam paksa yang telah menyengsarakan rakyat. Kemudian, dengan terbitnya buku Maksa Flar oleh Multatuli menguatkan bahwa sistem tanam paksa sudah tidak relevan untuk diteruskan kembali. Hal ini membuat kaum liberal di Belanda bereaksi. Salah satunya adalah Van de Venter, seorang ahli hukum yang telah menerbitkan artikel yang berjudul ENR Schuld dalam jurnal Belanda De Gids pada tahun 1899 dengan alasan bahwa negeri Belanda telah berhutang kepada Indonesia karena telah diperas semua kekayaannya. Van de Venter menawarkan 3 kebijakannya atau disebut dengan trilogi Van de Venter, yaitu edukasi atau pendidikan, irigasi, dan transmigrasi sebagai bentuk kebijakan yang diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari politik balas budi, dengan harapan masyarakat di Indonesia mendapatkan kesejahteraan dari kebijakan tersebut. Dengan munculnya gagasan dari Van de Venter inilah, maka Ratu Wilhelmina menyetujui untuk diterapkannya politik etis di Indonesia. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengesahkan kebijakan politik etis di Indonesia. Kemudian tahun 1902, Alexander Hindenburg, Menteri Urusan Daerah Jajahan, mempraktekkan pemikiran politik etis. Kebijakan pertama dari politik etis di Indonesia adalah pendidikan. Tujuan pendidikan dan politik etis ini adalah: pertama, Belanda ingin rakyat Indonesia sejahtera melalui pendidikan. 2, rakyat Indonesia dapat mengambil alih pekerjaan yang ditangani oleh orang Belanda. Yang ketiga, pendidikan dapat menghasilkan kepemimpinan. Kemudian, kebijakan kedua yaitu irigasi. Dalam kebijakan politik etis ini, irigasi bertujuan untuk membantu para petani untuk meningkatkan produktivitas hasil taninya. Karena mayoritas mata pencaharian di Indonesia adalah pertanian, maka dengan adanya kebijakan tersebut, harapannya adalah para petani dapat sejahtera. Kebijakan yang ketiga yaitu transmigrasi. Tujuannya adalah untuk mengurai kepadatan penduduk yang terpusat di Pulau Jawa ke pulau luar Jawa. Kemudian dengan kebijakan tersebut, kita dapat mengembangkan potensi ekonomi dan alam yang terdapat di wilayah luar Pulau Jawa. Sehingga dalam pelaksanaannya, banyak penduduk dari Pulau Jawa yang bermigrasi ke luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Pelaksanaan dari kebijakan politik etis ini dari segi pendidikan telah melahirkan kaum intelektual seperti Dr. Sutomo, Wahidin Sudarsono, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Kemudian dari segi irigasi dapat meningkatkan produktivitas pertanian seperti kopi, beras, tebu, dan dari segi transmigrasi yaitu dapat mengurainya kepadatan penduduk. Adapun dampak negatif dari kebijakan ini adalah dari segi pendidikan masih ada diskriminasi antara kaum pribumi dan non-pribumi. Kemudian dari segi irigasi yaitu pengairan hanya diprioritaskan untuk pertanian milik Belanda. Kemudian di transmigrasi yaitu pemaksaan pada pekerja dan juga upah kerja yang bayar murah. Itulah materi tentang kebijakan politik etis di Indonesia yang telah tadi saya sampaikan, dimulai dari masuknya kebijakan politik etis di Indonesia hingga berakhirnya politik etis di Indonesia. Semoga materi ini bisa menginspirasi kalian ke depan dan juga kalian bisa menggali informasi lebih tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan politik etis di Indonesia pada saat itu. Cukup sekian pemaparan dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.